Jadi, Wasa Wirman, apa kabar? Sering lihat layar salah. Ditanya. Sehat, no. Alhamdulillah. Nggak, ngeliatnya kesini nih. Iya. Kamera. Gue lihat layar juga nggak apa-apa. Nggak enak matanya. Orang direkam juga pakai handphone doang. Iya. Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Keluarga aman? Aman. Anak masih 2, istri masih 1. Masih? Iya, aman. Bentar, kenapa harus pakai masih? Ya, kadang suka pertanyaan konyol sih orang-orang nanya, istri masih 1 nih. Udah. Oh, itu pertanyaan anak motor biasanya? Iya, konyol-konyolan aja sih. Iya kan? Iya. Tapi kenapa anak motor image-nya itu kayak dekat sama perempuan sih? Ngerti gak sih maksud gue? Wah, nggak tahu dah. Sering banget ngebahas tentang pacar, tentang istri lebih dari 1 dan lain-lain. Karena gue punya teman anak motor juga image-nya dekat sama perempuan. Obrolannya begitu kan? Iya. Kalau itu kenapa sih? Nggak tahu. Gue bukan anak motor, jadi gue nggak ngerti. Ya gue juga ibaratnya anak motornya, tapi gue anak motor lama kan sebenarnya. Kalau gue tuh lebih ke part-partnya. Jadi jatuhnya lu bukan biker yang anak motor, ngerti nggak sih lu yang balapan gitu, bukan ya? Oh bukan. Jadi berarti lebih ke custom motor gitu? Enggak juga. Jadi seiring perkembangan zaman. Kategorinya apa aja sih? Nggak tahu gue kalau kategorinya apa. Tapi kalau aliran gue sama temen-temen gue tuh, gue bisa bilang gue berada di aliran yang benar. Jadi gue tuh aliran yang benar. Iya. Jadi gini, nanti lo akan ngerti deh. Sekarang itu kan semakin banyak part-part modif yang mudah didapatkan. Yeah. Kalau dulu kan susah banget. Susah. Ya. Nah sekarang itu jadi kayak ada 2 aliran nu. Ketika kita beli motor baru, ada yang aliran yang benar, yang aliran kayak gue nih. Kalau menurut gue benar sih ya. Motor dikirim ke rumah, habis itu kita pakai sebulan, 2 bulan, sampai 3 optimal bulan, dulu ya. Sampai akhirnya kita udah ngerasain ada salah satu parts yang kita nggak cocok. Mungkin pengereman, mungkin shocknya, kita perlu lebih keras lagi, terlalu empuk mungkin ya. Itu baru kita ganti. Itu yang aliran menurut gua benar. Itu aliran yang benar. Nah, kalau aliran yang menurut gua bukan nggak benar juga sih, jadi kayak alirannya hedon lah, pengen dilihat orang lah. Lebih show off ya? Nah, lebih estetik? Iya, lebih pokoknya dia bahasanya tuh nggak pengen motornya ngantuk. Ngantuk itu standar. Jadi pengen beda jadi sama orang lain. motor standar disebutnya motor ngantuk? Disebutnya motor ngantuk. Nah, jadi pas motor lu baru beli, gila, itu motor gue ngantuk mulu tuh. Motor baru lu beli, ini berlaku motor apapun ya. Motor lu baru beli, lu kirimnya ke bengkel aksesoris. Jadi masih plastik. Jadi langsung dimodif? Langsung dimodif. Tapi sorry gini. Lu beli, misalkan motor, gue gak ngerti motor beneran. Karena gue beli motor ya ngantuk mulu. Iya. Ngerti kan lu? Iya. Misalkan lu beli motor sport. Oke. Yang fairing berarti ya. Yang fairing ya gitu. Itu kan sebenarnya bentukannya ya tanda kutip ya udah kayak custom ya. Ngerti gak sih maksud gue? Custom gimana dulu? Udah kayak di custom, ngerti gak sih maksud gue? Udah keren. Oh iya, udah cakep dari lahir gitu. Ya. Itu masih dibilang ngantuk tuh. Masih dibilang ngantuk karena knalpotnya nggak ada suaranya. Terus kaliper, gue baru tahu loh ini. Kaliper yang ngerem tuh yang bukan cakramnya. Ya cakramnya juga sih, kan masih warna hitam. Yang kalipernya juga warna hitam. Nah, itu biasanya diganti. Itu dibilangnya masih ngantuk. Masih ngantuk. Digantinya sama yang Brembo yang kayak kaca nikel besi gitu. Pokoknya yang penting jadi beda. Jadi beda. Terus ada kategori lain nggak? Biar nggak dibilang ngeremnya Kamis berhentinya, ngeremnya Senin berhenti Kamis. Lebay banget sih. Itu moge padahal. Ada kategori lain nggak anak motor? Jatuhnya yang cuman, lo yang itu nggak sih yang San Morian gitu? Iya, yang San Morian. Cuma San Mori gue kan sekarang, gue juga udah nggak bawa sport lagi gara-gara anak gue dua-duanya udah minta ganti-gantian. Minta ikut terus. Jadi sekarang San Mori pakai naked, motor naked. Oh yang kecil itu? Pokoknya motor yang setangnya kelihatan. Yang agak kecil itu bukan sih yang waktu itu lo pernah pernah video call gue? Iya, yang itu kan? Iya, minta ikut. Kayak gitu-gitu ya, nggak apa-apa gue ngajarin. Gue nggak mau kehilangan momen. Oh benar. Karena takutnya bentar lagi dia udah ketemu cowok itu nggak mau jalan. Umur berapa sih anak lo? Paling gede 9. Oh gede pak ya? Iya. Udah ini gue lagi. Bukan maksudnya, gue kenal cewek umur 11. Waduh. Beneran gue. Ya lu umur berapa? SMP? Iya nggak tahu. SMP gue umur 11 tahun gue. Nggak inget gue. SMP 11 tahun. Iya. Iya seumur segitu juga kali gue. Ya cuma gue SMP itu motoran. Nggak begitu into banget ke cewek gue. Gue mainnya kan 2 tahun. Gue motor tuh kuliah. Nah kalau kuliah karena kan saya miskin ya. Ya gue juga miskin sih. Gue ngalamin bikin nasi tuh pakai kayu bakar, ngalamin gue. Oh, iya. Nasi pakai garam gue ngalamin. Ya iyalah. Iya. Nasi pakai itu Blue Band. Blue Band mahal buat gue. Oh kagak yang. Seriusan? Yang mahal itu Wisman. Itu bahkan gue nggak tahu Wisman apa. Temen lu? Itu Wirman. Oh Wirman. Jadi
cowok mesti punya hobi nggak sih? Sebenarnya gue pengen nanya itu sama mesti lo. dong. Karena kan lo sangat hobi. Iya, kalau nggak jenuh. Jenuh men sama hidup men. Hobinya ke barang ya, jangan ke cewek kalau gue. Gitu. Hobi Mendingan hobi ke barang ya? Iya, karena semahal apapun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena barangnya ada terus. Oh. Lu spending berapapun ke cewek, tapi gue setuju lagi bagian itu. Gitu. Gue punya temen, sayangnya nggak bisa gue sebut di sini. Jangan. Dia nggak punya hobi, jadinya gitu. Jadinya gitu. Ada tuh. Ya kan bisa kita sama-sama kenal lah. Iya, pokoknya kalau cowok mending hobi ke benda mati, jangan ke daging. Enggak, maksudnya kalau daging masak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bener dong. Daging hidup lah. Daging hidup. Jangan. Kalau ke hewan juga nggak apa-apa. Tapi nanti sebelah. Gue mikirnya kurban. Oh, lo hewan maksudnya pet ya? Ya, anabul. Boleh ya. Anabul. Kan daging juga. Nah, kita cuci kontennya ya. Kalau ngomongin soal anabul, gue tuh sebenarnya gue suka sama kucing, anjing, binatang-binatang peliharaan yang lain. Cuma gue nggak mau melihara. Lu nggak punya peliharaan apapun? Di rumah lagi ada kucing, tapi itu demi itu pelihara atau emang kucing lewat dipelihara? Kalau Moldi kan kucing lewat depan rumah dipelihara. Enggak, gue emang melihara. Jadi temen gue tuh ceritanya emang dia punya kucing 8. Lo adopt gitu berarti ya? Gue tanya sama, kan lagi di tongkrongan anak motor. Cuy, lo ada yang punya kucing nggak? Ada yang mau dijual nggak? Daripada gue beli ke ke orang lain, mending sama yang kenal aja, kayak gitu kan. Nah terus teman gue, ada kucing gue aja tuh, rasnya Maine Coon. Kayak gimana? Maine Coon. Ya, gua tahu lagi. Dah. Maine Coon. Kayak gini. Ya, kasih PR gue nyari-nyari gambar. Oke. Ada kayak gitu. Dikasih 3. 3? Iya. Jadi sekarang 3 kucing 3 di rumah. Jadi dia tuh bener-bener ngasih, karena kalau menurut dia kucing itu atau binatang nggak boleh diperjualbelikan. Iya, makanya benar. bahasanya Adopsi. dimainkan adopsi, tapi adopsinya dengan mahar sekian. Oh, ada tuh, Pak. Oh, gue jujur, gue nggak punya peliharaan. Kayak gitu. Gue nggak punya peliharaan sama sekali. Open adopt gitu kan. Open adopt ketika lo DM berapa gitu, aku mau Mau adopsi. Mau adopsi ini dong. Oh boleh, gantiin makannya ya. 1.500.000 gantiin makannya itu. Tapi pasarannya berapa satu kucing? Maine Coon itu setaunya gua kalau yang bener-bener pure. Biaya makannya lah ya. Biaya makan. Apa kucingnya doang? Biaya maharnya lah. Maharnya. Biaya ganti makan. Oh iya. Ketika adopsi. 6 ke atas. 6 ke atas? Kalau yang pure. Yang pure ras ya? Kalau gua udah bukan pure sih. Jadi teman gue tuh cuma ngasih terus karena dia mau ngilangin beban. Udah semakin banyak kan soalnya dikasih ke gue. Gak, tapi gini, ini pertanyaan serius. Sebagai orang yang nggak punya hobi di hewan, karena gue nggak punya hobi untuk melihara hewan. Ya. Berapa biaya sebulan untuk melihara kucing? Ini kucing gue aja ada yang sakit. Oke, gue penasaran karena yang gue denger itu mahal. Iya mahal. Ini jadi kemarin itu salah satu kucing gue mahal, sakit. Gue tahu kucingnya mahal. Nih sakit ya, bener-bener lagi berapa sakit. Lihat sampai dibukain. Oke, siap. Oke, lo tau kucing gue sakit sampai di ronsen. Di sini. Sampai di ronsen? Iya di ronsen. Ternyata ada cairan di paru-parunya. Dia minum pakai hidung? Gak ngerti. Pokoknya terus habis itu dikeluarin. Ada sekitar hampir 250 mili. Banyak dong. Kan? Terus membeli itu isinya nanah semua. Gak bisa napas. Kasian kan? Iyalah. Nah. Ini sesak, ada video sesaknya, cuma nggak usah video sesak ya, gue kan nanya biayanya. Biayanya. Oke, dari yang sini dulu. Ini groomingnya ya. Ya, oke. Groomingnya ratusan ribu. Ada nomor rekeningnya. Oh ya udah benar. 160.000. Groomingnya ratusan ribu. Nah, ini obat. Oh, udah lumayan. 10 kali lipatnya harga obatnya. Oke, obatnya. Persis 10 kali lipat. Dan nih ronsen. Iya, ronsennya ya mirip-mirip harganya. Lebih mahal lagi biaya steril ya. Lumayan nih Pak ya? Terakhir, Ayan. Lumayan ya? Jadi sebulan hampir harga satu kucingnya itu sebenarnya. Sebulan ya? Ya buat satu kucing. Buat satu kucing? Dan lo 3? Ya. Tapi itu karena sakit aja. Kalau yang nggak sakit sih cuma makannya. Makannya yang gue kaget, mahal. Dikasih yang murah, iya bisa makan dia, tapi bulunya rontok. Kan suwe ya. Bulunya rontok, jadi dikasihnya yang mahal. Natural banget ketika mahal. Dikasih makan yang biasa, bulunya ternyata rontok. Oke, coba kasih yang bagus. juga kucing lu. Dikasih yang bagus, iya nggak rontok. Kan gue takut, maksudnya takut rontoknya tuh. Takut sakit atau apa gitu? Enggak, anak gue kan dia. Alergi takutnya. Enggak, sayang banget sama
sama kucingnya, suka digendong-gendong, ya takut masuk aja. Kayak jadi alergi atau apa gitu kan. Iya, segitunya. Jadi ya gue melakukan itu demi anak, bukan demi kucingnya. Kucing mah kayak sebenarnya ya udah ada ya udah, nggak ada juga ya nggak apa-apa. Oke. Gitu. Jadi Yang sayang hobi lo banget. sebenarnya lumayan banyak ya di rumah ya. Ada Oke, kalau hobi hewan, gue tuh sebenarnya itu nggak hobi gue asal ada aja ya. asal ada aja. Hobi itu Motor. sebenarnya dari yang pertama itu ngeband, Ngeband. drummer. Oh, drum masih ada di rumah ya? Drum masih ada, simbal masih ada, drummer, terus main motor, mobil, mahal, jadi nggak jadi. Mainin motor, ternyata motor mahal juga. Ini mobil lebih goblok. Muter kemana dong? Hah? Muter kemana nih? Iya otomotif dah. Terus sneaker. Oh iya, lo sneakers juga ya? Iya, sneaker. Terus udah sih. Mana yang paling lo suka sebenarnya, lo paling nyaman? Ya gadget sih. Hah? Tetap gadget. Nggak masuk situ dong maksud gue, yang tadi lo sebut. Oh, ya hobi mana? Kan hobi, kalau gadget sebenarnya kerja lah. Bisa gue anggap gitu. Motoran. Gue lebih suka karena ada temennya? Kena angin, enggak juga. Kan dulu gue yang main 2 tak nggak ada temennya. Oh iya. Anak lama gue. Lo tau gak sih gue punya Mio? Tahu. Mio, tapi 2 tak. Nggak tahu kalau yang itu. Gue pernah lihat, lo pernah foto nggak salah? Gue pernah posting. Mio tapi 2 tak. Pada komen tuh, wah anjir, fix Bang Wasa anak lama gitu-gitu. Iyalah. Tapi gue baru tahu kalau lo bisa dibilang anak motor lama tuh, gue baru tahu karena gue pikir karena kan pas lagi tren-trennya anak-anak motor bermunculan, lo juga kan baru mulai ngonten tentang motor. Iya, kan? jadi kayak gue tuh sebenarnya hobi yang lama, cuma gue dengan kendaraan yang baru. Oke. Gitu, karena 2 tak udah nggak into banget sekarang. Berapa motor lo sekarang? Motor Mbak dihitung juga nggak? Enggak lah. Motor yang gue doang. 1, 2, 3. 5? Ada? 4 berarti gue doang. Oh sama si motor Mbak 5. Okay. Motor bini gue 6 jadinya. Yang gue doang 4. Yang lo doang 4? Iya. Ngebagi perhatiannya gimana coy? Kan lo ngerti kan maksud gue? Oh. Karena kan harus ada, lo care-nya kan harus. Ya. Jadi apakah kayak mood-moodan kayak emang gue lagi mood yang ini nih? Gini, jadi kalau yang ADV gue pakainya buat hari-hari. Terus ada XJ6 tuh Yamaha XJ6 itu gue pakainya kalau touring. Terus ada MT-09, itu MT-09 gue pakai sekarang hari Minggu. San Mori. Oke. Nah kalau yang CBR spesifik semua nih berarti gue pakainya hari Sabtu. Karena Sabtu itu Sabtu Mori. Kalau Sabmori pakainya itu. Sabtu morning ride. Saturday. Satmori. Ya, Satmori. Nah, kenapa gue pakai CBR? Soalnya buat hari Sabtu itu jalanan sama orang-orang lebih sepi. Jadi kayak lebih bisa enak gitu loh. Apalagi 1000 cc gitu kan. Sudirman bolak-balik. Berarti SIM lo udah yang C2? Udah. Wih, keren. Wajib. Keren. Udah, terus kalau yang Minggu ya udah sama anak gua kan. Kayak gitu-gitu. Yang pokoknya kalau gue tuh kan jadi gini, kalau di Moge sebenarnya aliran lo Jepang atau Eropa, singkatnya kayak gitu. Jepang tuh berarti yang lebih banyak estetik? Bukan, motornya, maksudnya Yamaha, Honda, kayak gitu-gitu. Tapi kalau estetiknya sama? Sebenarnya bagusan Eropa sih. Lebih simpel ya? Itali mereka tuh motor lebih kayak handmade, lebih kayak art seni, lebih bagus gitu. Cuma kalau motor Eropa itu lebih apa ya? Lebih tricky karena mesti lo pakai, mesti lo panasin. Ketika nggak dipanasin dan lu butuh pakai, itu kadang suka ada aja trouble-nya, kayak akinya tiba-tiba soak. Jadi emang harus rutin ya? Harus rutin, atau engine check, ABS-nya nyala, kayak gitu-gitu. Jadi ngelihat di Speedo sebenarnya nggak apa-apa motornya, cuma kayak risih aja. Lu lebih suka yang Jepang apa Eropa? Gue lebih suka Jepang karena Jepang nggak rewel. Jadi Jepang nggak rewel. Ini berisik loh. Bukan soal itu, gue tahu lu kemana. Bisa disetting, Mbak. Bisa disetting. Nggak rewel ya? Tergantung gimana pembuangannya. Nggak rewel. Nggak dipanasin 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ataupun 2 bulan nggak dipanasin. Nggak dipanasin 2 bulan nggak rewel? Nggak rewel. Nggak kering, Mbak. Masih tetap basah. Starter dikit, cicit. Nah, kalau Eropa, cicit. Nggak bisa. Shopping dulu tuh. Shopping maksudnya beli bener-benerin barang kan. Iya benar. Belanja dulu dong. Geblek. Ya cowok beginilah. Gitu no. Oke. Tapi berarti orang mesti punya hobi ya? Mesti punya hobi biar nggak stres amat. Kalau orang kan soalnya udah nikah lama. Seandainya ini dulu hobi lo yang dulu dengan hobi yang sekarang berubah nggak? Sejak nikah?
Bukan sejak punya anak ya? Berubah nggak? Bukan, nggak berubah, nggak nambah juga, Tapi kayak lebih kayak vakum dulu. Oh, lebih vakum malah? Iya, vakum. Kan Dulu lebih hardcore berarti lo? Iya kan motoran gue balap-balapan 2 tak sampai kesentul. Sampai akhirnya tidak menghasilkan. Ngeband, habis itu pindah ngeband kan. Ngeband tidak menghasilkan. Ya udah jadi lelaki Indonesia seutuhnya. Kerja di Kompas Gramet, kerja di agensi. Terus jadi AE juga kan? Jadi AE. Kayak gitu-gitu terus ya udah, YouTuber, tech reviewer. Ternyata menghasilkan. Ya, ternyata menghasilkan. Ya udah, stay di jalannya, kekumpul duit, toto nikah. Ya udah, sneaker dibahas sampai akhirnya ya udah main motoran lagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah, cuma ngegasnya tuh lebih kenceng. Ibaratnya ya, hobi lo tuh lebih kenceng ngegas ketika udah punya duit lah intinya. Iya, karena kan biasa lah kan kita udah nikah berarti kan udah punya tanggung jawab yang baru tuh. Jadi ya hobi-hobi lama ntar dulu lah selama masih hidup. Dan ya udah. Dari prioritas keluarga gitu dulu lah daripada hobi ya. Iya, terus kalau biasanya kayak gini ada pertanyaan. No, menurut lu udah sukses belum? Aduh, susah nih gue jelasinnya. Tapi intinya sih gue menuju ke kesuksesan itu. Jalannya udah kelihatan. Jalannya udah kelihatan di sana. Gue udah tahu jalan yang gue mau. Dan ketika gue udah tahu jalan yang gue mau, itu gue sukses. Oh. Okay. Buat gue ya, Karena bukan patokan materi dan lain-lain kalau gue patokannya. Patokannya gue udah tahu jalan yang gue mau ambil, itu udah sukses kalau gue. Udah tahu aja dan dijalanin. Oke. Kalau lo gimana? Kalau gue ini nggak tahu, lo yang menilai ya menurut lo. Kalau gue itu sesimpel dari dulu ditanya Aditya Wasoyurman udah sukses apa belum, gue bilangnya belum. Karena taraf level gue udah sukses tuh gue udah punya rumah. Sesimpel itu. Gue udah punya rumah atas nama gue sendiri. Oh, belum? Nah, sekarang gue tanya sama lu. Gue ada rumah, tapi itu KPR. Atas nama gue. Surat-suratnya masih di sana. Masih di bank. Belum gue pegang. Oh, belum kelar ya? Belum kelar. Menurut lo gue sukses apa? Udah sukses apa? Menuju, sama kayak gue. Oh gitu. Menuju, karena kan ketika nanti dilunasi, itu akan lo pegang gitu. Nah, itu soal melunasi, itu ada dua lagi. Ada dua jalur. Either gue mati, itu rumah auto lunas. Atau ya udah gue selesaikan dengan lunas gitu, ya kan berarti gini, sukses itu tidak mesti ketika kita hidup. Gue mati dengan sukses gitu ya, karena rumah gue udah lunas. Lo tau nggak ceritanya Van Gogh? Van Gogh itu lukisannya terkenal setelah dia meninggal. Oh iya. Ketika dia hidup itu nggak laku. Dia meninggal baru laku lukisannya. Baru laku ya. Jadi sukses itu tidak mesti ketika kita hidup, tenang aja. Ya udah, berarti gue juga masih menuju kenapa sukses. Kenapa tenang aja? Gak apa-apa. Ya itu kalau gue. Menuju berarti kalau gue punya motor sampai 4, mobil. Mindset tuh masih gue kaget loh. Mindset tuh ternyata masih menurut gue lebih ini ya tradisional ternyata ya. Sukses punya rumah gitu ya. Atas nama sendiri. Iya. Maksud gue kan ada orang yang malah gue nggak mau punya rumah. Ya. Mendingan nyewa aja, tau lo ngerti kan? Ya ada kayak gitu. Pola pikir yang lebih modern gitu. Gue udah punya rumah kok, tapi bapak ibunya udah meninggal. Atas nama siapa? Atas nama bapak lu, almarhum dong berarti kan, bukan punya lu. Nah itu belum sukses menurut gue. Jadi kayak gue tuh ada gini loh, ada deal-dealan sama istri gue. Kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Amit-amit cerai, gitu ya. Amit-amit cerai itu amit-amit. Ya kan amit-amit lo keluar dari sini, ini rumah gua, itu kendaraan, silakan lo ambil. Gitu. Oh, kalau jadi gua kayak gitu. Emang udah dibahas ya? Ada pembahasan kayak gitu. Terus kayak menarik sekali. Kayak gini-gini tuh gua sering bahas sama istri gua kalau meninggal juga. Jadi gua pengennya tidak ngerepotin anak-anak gua dan menantu gua nantinya. Kalau bisa sih sebelahan nih kita meninggal. Tapi kalau nggak bisa tetap di satu kafling yang sama. Karena gua baru ngalamin kan adik gua kemarin meninggal. Gue baru tahu ramenya ziarah itu ternyata sebegitunya ya. Serame itu nyari parkir susah. Pas sudah selesai, mau keluarnya juga susah. Bentrokan sama orang yang baru datang. Gue ngebayangin kalau adek gue di situ nih. Terus nantinya nyokap gue di mana, bapak gue di mana. Capek banget bolak-baliknya kan. Iya. Nah gue nggak pengen kayak gitu. Kalau bisa jadi nanti anak-anak tuh misalkan lebaran datang ke makam gue sama bini gue, dia udah parkirnya sekali aja, ribet sekali, pulangnya juga ribet sekali, nggak usah ke bapak lah, ke gua lah. Tapi lu sebagai orang teknologi nggak berpikir kalau nanti teleport udah ada?
Enggak ada. Doraemon itu doang. Gitu aja lo. Kayak, gue mau ke kuburan bapak gue. Cet. Lempar tuh udah. Jadi nggak ada parkir tuh. Kalau mobil sama motor terbang masih bisa jadi. Iya. Tapi kalau transport gitu kayak enggak ya? Enggak ya kayak. Kayaknya enggak ya. Gitu. Terus apalagi kalau sama bini gue ya, obrolan kayak gitu. Tapi lu berarti sama bini lu ini ya? Seterbuka itu ngomong. Seumuran sih? Enggak, dia di bawah gue 2 tahun. Oh, beda 2 tahun. Oke. Cuma dia kan emang mandiri. Dia tuh sebenarnya lebih mandiri daripada gue karena dia kan anak rantau. Oke. Makanya dia agak keras orang. Kampung mana? Tembilahan, Riau. Oh, Tembilahan. Gak tahu ya. Tembilahan itu. Gue pernah dengar. Jadi waktu gue PDKT nih ke bini gue. Kan nggak mungkin langsung nanya dong. Kalau pulang kampung ya, kalau lagi nggak punya duit, naik pesawatnya dari Jakarta, turunnya di Jambi. Ya, gue tahu pernah dengar. Dari Jambi ke sana tuh lebih jauh. Nah, kalau punya yang duit. Yang Muara Bungu bukan ya? Bukan, apa sih namanya? Iya, pokoknya itulah ya, Tembilahannya. Kalau duitnya lagi ada, gue turunnya di Pekanbaru. Pekanbaru lebih lancar jalanannya, jadi lebih cepat. Tapi mahal. Jadi kayak gitu-gitu. Pelosok banget deh, gue nggak nyangka. Dulu gue sering ke Jambi, jadi gue tahu. Dia tahu jalanan juga kan. Iya, parah banget jalannya. Parah. Gue muntah. Sebenarnya lebih deket dari Jambi, cuma gara-gara jalan. Begini jalannya, men. Lah kalau hujan kan berhenti. Nggak bisa jalan. Iyalah, nggak bisa orang jalan. Kita nggak kelihatan itu sedalam apa kan jalanan cowakan itu. Parah dah. Jadi tiap pulang kampung lo ke sana? Tiap 2 tahun sekali ganti-gantian. Ganti-gantian. 2 tahun setahun nggak kemana-mana ke gua berarti kan sekarang nyokap gua kan dekat. Tahun kedua ya pulang. Oke. Gitu. Enggak, sekarang gue pengen ngomongin tentang konten sama lo. Ayo. Konten lo kan makin beragam. Dulu tag lah sama Droid Live. Iya. Ya kan? Terus sekarang tag tapi nambah hobi-hobi lo. Kan gue pisah. Enggak, iya, berarti sekarang konten lo secara personal, sekarang orang nggak cuma kenal Wasa sebagai tech reviewer doang gitu, tapi juga sebagai lo juga anak motor, lo juga sneakerhead dan lain-lain gitu. Tapi kalau lo sendiri lebih senang dikenal sebagai Wasa Wirman itu siapa? Ya, di awal gua pertama kali mereka kenal ya udah di gadget sih, karena gua nggak mau apa namanya kacang lupa kulit kayak gitu-gitu. Oke. Jadi makanya lo paling nyaman itu. Iya, makanya video gua beda kualitasnya sama yang motoran. Kalau yang motoran tuh makanya gue tulis di situ review motor paling males. Paling malesnya tuh males ngedit, males nge-shoot pakai handphone doang terus di-shoot gini, sekarang tunjuk begini. Kayak gini nih. Ya ini males. Ini males. Terus, emang YouTuber males. Terus unscripted gitu kan. Nah, itu bisa terjadi gara-gara ya kita ngelihat apa namanya? Yang penonton kita orang Indonesia tuh nggak begitu demen yang sinematik, demen sih. Cuma yang bagus esensi demen aja. Iya, cuma kayak populasinya jauh lebih sedikit ketimbang yang udah tinggal nonton aja gitu. Yang penting mic-nya bagus, suara bagus. Makanya kalau motor tuh gue cuma, ayo semua gue Wasa nih, dah langsung aja ke motornya. Udah langsung. Kayak begini gitu loh. Gini, ini ada itu, nih ada ini. Brem. Ini suaranya bagus, suara knalpot. Iya, yang kayak gitu-gitu. Terus reelsnya tuh kayak apa? Suara knalpot 3 juta. Ning. Suara knalpot 30 juta. Yang naik malah begitu ya? Iya, naik malah kayak gitu. Dan nggak usah lo edit bikin sinematik. Kalau gadget kan nggak bisa. Suara ringtone handphone 3 juta. Ya sama aja. Suara ringtone handphone 30 juta. Sama aja. Ringtone doang sama. Nggak ada bedanya. Iya, begitu. Laku loh. Lo lebih nyaman itu ya? Lo nggak mau coba explore yang lain? Misalkan nih, beberapa teman-teman kita ada yang jadi filmmaking. Ngerti yang lo jadi filmmaker. Ya gue nulis buku. Karena gue nggak bisa, no. Kayak apa? Nggak bisa. Tapi kan lo bisa musik. Iya, tapi produce musik bisa dong. Gue jago. Maksudnya gue bisa bikin lirik setelah udah ada nada sama musik. Kosongan tuh gue bisa bikin apalagi yang apa sih istilahnya A B atau A semua kayak gitu-gitu bisa. Cuma dulu kita kan pernah bikin band gak jadi. Band gak jadi. Mungkin gak banyak yang tahu namanya itu. Namanya Blue Band. Om Irwan ya? Iya. Om Irwan main gitar. Ya bener ya? Dia gitar, gue bass. Vokal lu? Enggak, vokalnya Om Niko. Oh, Niko ya? Niko vokalnya, lo drum. Gak pernah latihan, cuma WhatsAppan doang. Makanya band gak jadi. Band gak jadi. Iya. Ya kayak gitu. Tapi kalau diajakin ngeband lagi lo masih mau? Lo mau dong. Ayolah, biar ini fresh.
gebuk. Bukan karena duitnya? Ntar aja lah duit udah tempat lain. Gue tuh nggak sebegitunya, Nu. Ini ada salah satu brand yang ngajakin jadi BA. Cuma kan nanti ya abis ini gue akan cerita sama lu. Oke. BA-nya Off the record berarti ya? off the record. BA-nya aneh aja. BA tapi kayak bukan BA. Gue tuh nggak apa ya, tapi teman-teman yang lain pada ngambil. Gue nggak kayaknya. Gara-gara kalau gue tuh nggak ngoyo ya, kayak yang gue bilang. Gue tuh nggak mau kayak. Iya lah, lu jangan ngoyo loh, dunia istri. Ngoyo di koyo. Oh, hotel oyo. Jangan ngoyo dong. Tapi gue kadang pengen oyo sama bini gue. Terus digerebek. Terus digerebek. Terus gue kasih liat nih, buku nikah, mampus gitu. Tau gak jujur, gue takutnya nih. Gue cuma ketakutan gue aja ya. Ada kameranya. Oh iya bener ya. Wah, jangan. Gue takut. Putih gue. Nanti banyak disukain. Iya, Guanya. Jadi ke situ adanya. Tapi lo mau kalau secara batin ya? Jadi brand ambassador sebuah produk gitu, lo mau? Iya mau. Gue pengen ngerasain jadi artis. Dan arti kata kalau BA kan artis ya. Selebritinya lah ya. Gue pengen tahu rasanya dikekang tuh kayak gimana. Kekang terserah gitu. Sorry, gue mau nanya. Tapi bukannya lo tim Galaxy bukan sih? Tim Galaxy apa? Samsung. Kalau Reza kan pernah jadi tim Galaxy kan? Pernah dapat jaket tim Galaxy? Enggak pernah. Kan dulu pernah kan jangan dikasih jaket maksudnya? Iya. Kalau itu Reza, Galaxy kampus. Enggak, Reza terus Segario. Kan pernah pakai jaket tim Galaxy, pernah dikirimin. Enggak, gue enggak ada. Lo enggak? Enggak ada. Oh, itu kan menurut gue itu kan kayak diikat juga dong. Iya, enggak. Gue enggak. Lo enggak? Enggak. Jadi gue masih bebas seperti WhatsApp apa adanya. Ya itu ya, gue kan enggak cuma dari si enggak cuma dari si gadget doang. Otomotif sekarang masuk, affiliate masuk. Itu gue hitung juga dong. Tiap per bulan. Sneakers kan masih nggak sih? Ada? Nggak ada. Sneaker, Itu hobi keluarin duit doang ya? Iya, sneaker dari dulu. Makanya gue cabut juga sebenarnya kagak ada nggak pernah ada duitnya. Nggak pernah ada duitnya. Terus pergaulannya juga lama-lama nggak asik. Beda sama tuh dengerin Angga beda. Ektis, ya. Beda. Nggak apa ya? Hati. Kalau sama anak gini deh, kalau sama anak sneaker gue ngerasanya kayak nggak nambah ini loh. Kalau kata orang kan, wah ketemu lagi kita dunia sempit. Salah, gue dunia sempit, tapi kitanya yang meluas. Nah di sneaker gue nggak ngerasa gue meluas. Di situ-situ aja. Tapi kalau di motor, buset, lu nggak akan nyangka sih. Maksudnya ketemu siapa lagi. Rata-rata orang kaya semua kan. Orang yang beli moge pasti punya mobil minimal 2, nggak mungkin 1. Dan itu bukan motor pertama pasti biasanya. Motor pertama. Ngerti kan maksud gue ya? Ya, lu ngerti kan harga moge di Indo kan goblok kan. Nah, mereka gue pikir tuh kayak orang kaya, ya udahlah kerjanya kayak mungkin di pemerintahan atau di dia wira swasta tapi batu bara atau sawit kayak gitu-gitu. Lu pernah nyangka nggak sih kalau dia tuh yang datengin, lu tau hotel-hotel suka ada sabun-sabun gitu-gitu kan? Dia vendornya. Dia supplier. Oh ada kayak gini, lu. Iya, terus yang masukin peluru buat para TNI, tapi dia bukan TNI. Ya, pengusahanya lah ya. Ya, kayak pengusaha militer lah gue nyebutnya. Kayak agensinya atau apa lah. Pengusaha militer gitu ya. Yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya old money ya. Udah kita nggak bisa. Iya mainannya emang di situ sih, Pak. Jadi kayak ya udah gue ngerasa circle lo ngeri ya. Ngeri. Circle lo ngeri banget ya. Gue ke rumahnya mereka diajakin kalau misal touring kan, kita kumpul di Bandung. Lo nggak minder? Minder anjing. Sumpah. Gue perperan aja nih. Iya, rumah gue kirain rumah gue udah enak nih segini nih gitu lah. Di antara anak tekno. Kita harus fair-fairan. Yang kaya tuh dikit. Fair-fairan ya? Iya. Yang kaya tuh dikit. Karena kebanyakan kita merintis semua. Kita merintis semua. Ya. Yang kaya tuh dikit. Dan yang sampai detik ini berhasil jadi kaya, itu juga dikit. Iya, dikit. Ya, kita sebutin aja nih. Kayak David. Bener dong? Ya. Moldy. Ya. Diar emang udah kaya kan? Udah kaya. Old money lah. Old money, gak gue itu. Enggak. Jagat jadi kaya. Iyalah, bikin gedung sendiri. Iya. Reza. Ya. Harus diakui nih. Masih ya kan? Masih kaya, dia belum punya anak soalnya. Masih kaya dia. Segario. Oh, itu juga ya kan? Old money. Tapi growing-nya gila banget. Oh iya, benar. Subscriber sedikit tapi wow. Muter duitnya jago. Yoi. Dan salah satunya itu adalah lu. Kalau menurut gue iya lah. Oke, menurut lu ya. Menurut gue ya. Karena selain itu Best Indotech juga. Oh iya, Best Indotech juga. Gila, itu
yang berhasil jadi kaya menurut gue ya. Menurut gue. Merintis lah ya. Dari intinya merintis sekali lagi. dan akhirnya jadi kaya. Dan lu salah satunya menurut gue. Dan lu aja masih minder. Minder lah. Kalau masuk ke rumahnya gue kirain rumah, aduh gimana ya, lu tahu gak sih kayak rumah-rumah pendopo gitu, yang isinya yang gerbang sama pintu rumahnya jauh banget, tau gak sih? Ya pokoknya ada, lu mobil, ada ngelewatin muter taman lobbynya, dulu, ada muter lobbynya, itu di Bandung. Terus rumahnya itu kayu-kayu jati semua. Lu tahu jati semahal apa? Orang gue tanya sama teman gue yang ngerti, pas pintu masuk standar ada kayak gapura gitu. Di dalam rumah? Enggak, pas baru masuk di luar. Oh, pas baru masuk. Itu gapuranya aja, gapura 2 pintu ya, pintu kayak pintu mall kanan kiri gitu, enggak ratusan juta. Ratusan juta. Segitu doang. Ukir-ukiran yang mahal. Tapi gue percaya karena gue pernah kerja di sebuah perusahaan yang jual kitchen setnya itu 1,2 M. Set kitchen set. Kitchen setnya 1,2 M. Iya kayak gitu-gitu dong. Jadi kayak gue ngerti kayak apa gitu. Minder lah pokoknya. Kalau ketemu. goyang ketendang. Okay. Mana mereka cuma anaknya, maksudnya teman gue cuma 2, cowok sama cewek. Jadi ya udah. Di prospek aja, tungguin. Enggak bisa. Tungguin. Ya kali jadi besan kan? Enggak, udah nikah. Oh, udah nikah semua. Udah. Ya kali kan, jadi besan. Serem pokoknya. Gapura. Tapi yang gue suka dari mereka, ibaratnya banyak kayak David, banyak duit tapi humble parah. Tapi di situ poinnya menurut gue. Makanya kenapa gue bilang David tadi pertama, makin kaya lu malah makin humble gak sih? Iya, jadi kasarnya nggak ada yang OKB. Di anak gadget ada loh yang OKB. Langsung teringat seseorang. belum kaya aja udah ngerasa kaya. Jangan. Kayak baju gue nih. Baju gue nih. Ya, tapi ya udahlah. Tapi berarti lo paling nyaman disebut gadget. Gadget tech reviewer, tech reviewer. Atau tech content creator? Tech reviewer aja. Tech reviewer. Dibanding yang lain. Tapi kalau secara komunitas lo paling nyaman di mana? Nyamannya sekarang ya dua-duanya. Karena kan motor kayaknya nyaman banget. Motor nyaman. Yang gadget juga nyaman. Gue dari dulu nggak pernah ada masalah. Lu doang yang ada masalah sama gue. Benar. Masalah gue bukan sama lu. Iya, tapi kan gue yang kena. Gue yang nyamperin lu. Akhirnya chatnya di arsip itu hilang juga. Pak. Waduh. Bentar ya, lagi cari duit dulu. Bikin konten. Konten. Cari duit dulu saya. Tapi berarti. Jadi kayak gitu. Oke. Itu tentang konten-kontenan. Tapi berarti di komunitas motor dramanya nggak sebesar di anak tekno ya? Nggak ada. Nggak ada drama ya? Nggak ada drama. Ada juga, kita gibahin orang juga udah. Tapi kalau gibah di mana aja ada, nggak ada. Cuman drama nggak ada ya? Drama nggak ada. Sejauh ini ya di tongkrongan gue sih nggak ada. Tapi kalau dari support, misalkan sebagai kreator tekno sama kreator motor, support dari brand itu beda nggak? Bedanya mereka itu kalau gue deal-dealan kerja sama agensinya, rate kita ternyata murah banget, cuma dinaikin. Rate anak tekno tuh kemurahan? Iya, kita dinaikin. Sebentar. Gue dinaikin. Ngomongnya, gue meskipun suara sama aja ya, tapi gue ngomong lebih dekat. Tuh dengerin, PR, agency, ya dengerin. Rate anak tekno kerendahan. Kerendahan ya. Dinaikin. Tolonglah. Nggak tahu, mungkin rate gue kali ya. Rate gue segitu. Menurutnya dia. Rate lu tinggi kan, gue tau rate lu. Buat mereka dinaikin. Enggak, makanya gue tau rate lu. Kan kalau berarti temen-temen, apalagi rate gue. Nah, teman-teman tahu yang waktu itu gue Hyundai Stargazer. Stargazer itu kan gue barter sama 3 video. Lo tau 3 video gue berapa? Kalau dijumlahin emang dapat tuh mobil. Dapatnya. Hyundai. Gak mau nih. Bisa ngomong mau loh. Gila, seriusan? Iya, itu kan hoki-hokian tapi gua dijadiin talent kan. Oh iya, gue tahu. Keluarga dijadiin talent. Tapi kalau syaratnya berkeluarga susah sih. Maaf nih, udah nggak bisa. Nggak ada mobil buat single aja. Kalau wuling yang kecil-kecil masih bisa gue. Oh iya, wuling REV bisa. Bisa. Itu kebetulan aja emang hoki rezeki anak, gara-gara kan si Yande waktu itu butuh
sosok influencer yang bukan otomotif tapi demen otomotif dan family, terutama anaknya 2 dan masih kecil-kecil. Spesifik banget karena mereka pengen majuin Stargazer yang ada captain seat-nya. Jadi 6. Gila, hoki lo bagus banget, men. Iya, kan nggak tahu ya kayak gitu ya. Jadi talent, ini yang berarti internal mereka. Habis itu gue disuruh bikin 3 video. Udah. Jadi total 4 gitu. Kenapa gatel lagi mata lo? Iya, tahu. Tapi kan tetap ya gue bandel ya. Mobil kan jadinya agak kebanyakan di rumah tuh dengan Stargazer. Kan jual. Beli mobil lagi. Tapi sebenarnya persis apa yang pernah gue bilang ke lu lagi. Apaan? Waktu kita baikan waktu itu. Anjing baikan. Jadi waktu itu gue ngomong kan. Apa? Setahun ke depan ini tahun lo. Oh ya, tahun depannya udah bukan lagi. Tahun depannya udah bukan lagi. Bener, gue ngomong gitu kan. Tapi siapa tuh orangnya? Kan lu udah ngasih tahu juga lo. Tahun depannya lagi bukan lo nih. Bukan lo. Siapa? Enggak, gue tahu kata lo gitu. Tapi lo nggak ngasih tahu. Terbukti tahun ini terbukti soalnya. Si orang itu. Ya dan siapa lah ntar kasih. Ada. karena entah kenapa waktu itu gue baikan sama Wasan, konten lo lagi bagus-bagusnya, attention lagi ke lo akan naik dalam setahun ke depan dan bener kan naik banget tuh itu kan. Dan sekarang tinggal ngejalanin banget aja. Sih men, gila. Sekarang tinggal jalanin sama ngejaga konsistensi. Paling susah yang mana? Yang apa? Ketika lagi di momen skyrocket itu atau malah sekarang? Ya sekarang lah, nahannya. Ketika udah tanda kutip udah mulai agak ditinggal sama brand ya? Iya, ditinggal sama brand sebenarnya bukan salah brandnya. Iya, tapi kan memang recycle lah ibaratnya gitu. Iya, emang regenerasi lah. Si PR-nya juga yang udah nggak di tempat itu, yang biasa ngekontak kita. Ya dia resign, dia ganti orang, mereka ada yang memandang angka doang, nunggu mereka sadar. Ada yang nggak kenal. Nunggu mereka sadar, cuma ngeliat angka doang, atau impact-nya tidak bagus, ya udah ujung-ujungnya nanti anak senior yang dipanggilin lagi. Kayak gitu. Iya. Ada bertahan di permukaan, kayak lagi berenang tapi di permukaan laut gitu. Kayak bertahan gimana caranya pala tetap kelihatan. Iya. Nah makanya pas lagi naik-naiknya belajar dari kita memantau kayak misalkan artis-artis lah, lagi tinggi-tingginya mereka malah foya-foya, giliran mereka udah nggak laku, jadi nggak punya duit lagi. Harus kan? Savingnya pinter, investasinya pinter. Nah ini kemarin gue lakuin pas sudah lagi tinggi-tingginya, dapat proyekan banyak banget. Ya udah gue beli, bahkan gue makanya nyari mogenya yang kayak sekarang gue punya kan cuma 3 di Indo. Mahal gue beli, mahal. Tapi ya sekarang kalau misalnya gue jual, terserah gue harganya. Harganya buram sih. Iya, abu-abu banget sih harganya. Terserah gua, lo mau ya segini, wah mahal banget Sa. Ya udah kalau nggak cocok nggak apa-apa. Berarti lo sebenarnya sekarang secara circle tuh orang kaya ya? Circle lo sekarang banyak orang kaya ya? Banyak orang selesai ngerintis jadi punya banyak duit sih. Iya kaya dong. Kaya ya. Bener gak sih? Ada duit lah. Ada duit. Iya. Jadi Bapak udah ngerasa sukses belum? Dikelilingi orang kaya ini? Belum. Lo mesti main ke rumahnya udah jiper. Gue jadi malu kalau ngajakin. Kenapa jadi gue yang main? Gue gak kenal. Jadi apa kayak, cuy nongkrong yuk ke rumah gue enak. Ada di samping rumah gue tuh ada, gue habis beli kayak bangku Starbucks gitu, ada payungnya kayak gitu lah. Nongkrong situ lah. Ya nanti kapan-kapan belum datang kan. Sebagian udah datang. Nah yang sebagian datang juga tau gue ke rumahnya. Anjing rumah gue gak ada apa-apa. Tongkrongan dia tuh udah yang kayak gitu. Lo kantor jaga udah pernah belum sih? Udah. Yang rooftopnya paling atas. Ya kayak gitu deh. Enak banget dong. Rumah tapi bukan gedung. Iya nyaman banget itu. Iya. Ya rumah gue ada rooftop ya, tapi nggak senyaman itu. Itu udah. Rooftop gue ada torennya gitu loh. Iya sama. Gue juga rooftop gue kita ada torennya. Gitu. Ya kayak gitu tuh. Wah tapi ya untungnya orang-orangnya baik-baik semua. Anak tekno hitungannya dikiri lah ya daripada anak motor ya. Iya sih. Kalau mau di-compare bener-bener head to head mah. Red card kita aja beda sama mereka. Tapi kalau misalkan ini penutup aja. Kalau misalkan ada orang yang lagi ngerintis buat jadi, gue nggak bilang YouTuber, konten kreator deh gitu. Apapun platformnya. Lo udah berapa tahun sih berarti? 2014. Kalau gila persis 10 tahun lo. 10 tahun. Apa yang akan lo sampein ke dia? Konsisten yang penting. Jadi gini loh, banyak teman-teman konten kreator baru yang salah kaprah. Mereka tuh baru punya followers berapa aja langsung dibanggain. Mereka buat jualan diri sendiri. Karena konten kreator kan jabla ya, jual diri sendiri kan.
Dear brand XXXXX, perkenalkan nama saya ini. Ya, entrepreneur lah ya. Saya punya follower, saya punya subscriber segini, follower IG segini, TikTok segini, ini segini. Bisakah kita kerjasama? Kayak gitu-gitu. Ini red card saya, itu udah salah. Kenapa menurut itu salah? Karena apa ya? Apa bahasa pamer? Bukan juga. Pokoknya gue nggak tahu. Intinya yang benar adalah lo tetap berkarya sampai akhirnya lo brand tersebut kan? Lo dicolek. Gitu. Ada sampai di notice ya berarti ya. Di notice. Kalau zamannya kita dulu setahun aja iya udah bisa. Karena belum sekarang banyak susah saingan. sih emang sih. Sekarang susah. Otomotif tercipta gara-gara gue udah dicolek sama brand kayak Hyundai dan Honda untuk motornya. Ducati pernah nggak sih? Ducati juga pernah. Iya kan Dicolek gara-gara di Wasawirman gue ngerintisin dulu. Iya. Nah cuma ternyata si otomotif itu lebih agresif ketimbang sneaker, makanya gue pisahin. Karena gimana pun gue gadget jangan bisa dicampur sama si ini nih. Lo memilih untuk dipisahin aja deh. Iya, jadi kayak ngebantu aja misalkan si siapa namanya otomotif ada video baru, ya udah si Wasawirman bantuin apa aja, mau nonton nggak nonton terserah, yang penting dia tahu, orang-orang tahu otomotif tuh punya gua, kayak gitu. Dan lumayan subscriber nggak nyampe ceban, tapi viewsnya kebanyakan otomotif daripada kita yang gadget. Itu tapi emang kenapa sih penonton gadget makin dikit ya? Iya benar deh. Akhirnya gue milih bikin konten-konten yang begini aja nih, yang gue suka-suka aja. Iya. Ini kan jujur ya. Tuh 9.800 3.000 subscriber. Viewsnya gede sih, 74.000, 126.000. Gede sih, gede. Iya, 21.000. Gede, tetap gede itu gede. Makanya gue sekarang lebih memilih bikin konten yang gue suka aja, kayak ngobrol gini. Iya, makanya gue juga jujur aja ya, gue ditonton nggak ditonton ya gue seneng ngobrol ya. Karena kan ini juga simpel kan. Iya. Bikinnya juga males kadangnya. Kadangnya. Nggak edit juga. Ya cut pakai lah. Enggak sih. Musik masukin? Nggak pakai musik. Masa langsung begini doang? Oh, males banget.